Ini kan terjadi ekspresi yang berlawanan, ya. Sebetulnya mungkin ketika menggelengkan kepala, dia secara kebetulan refleks itu adalah mengikuti kata hati. Jadi hati, bibir, dan ekspresi ketika tidak sama memang sulit, ya. Namun ketika hati, ekspresi, dan bibir itu selalu sama, maka kata-kata yang keluar pun terasa enteng, ya, terasa mudah. Jadi ketika apapun yang kita lakukan, ketika kita jujur, insya Allah tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Kumis. Tentunya channel yang selalu membahas seputar permasalahan percintaan, perselingkuhan, hingga masalah lain di sekitar rumah tangga kita, atau seputar permasalahan rumah tangga. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda like, subscribe, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini, Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai 10 ciri dan perilaku istri sedang berbohong. Nah, ini tentunya kebohongan adalah hal yang memang tidak kita inginkan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita, baik terhadap diri kita atau siapapun, karena tentunya kebohongan adalah bukanlah hal yang enak untuk kita dengar dan kita rasakan. Lalu apa saja tandanya, sahabat? Yaitu yang pertama, dia perlahan ini secara perlahan mulai menutup diri terhadap Anda. Artinya tentunya di sini mulai banyak hal-hal yang tidak disampaikan kepada pasangan, ya, yang mungkin pasangan awalnya begitu detail dalam menyampaikan segala hal. Artinya di sini mungkin agar kita selalu bisa tahu sama tahu. Namun akhir-akhir ini ternyata dia mulai banyak diam. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah dia sering melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu saat sedang berkomunikasi dengan Anda. Ini artinya mungkin gerakan ini adalah untuk memancing perhatian Anda, agar mungkin bisa juga Anda mengalihkan pertanyaan yang ia takutkan. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah dia tidak memiliki kalimat yang konsisten. Jadi untuk ditanya saat pertama dengan pertanyaan kedua, di saat Anda melakukan pertanyaan yang sama, bisa jadi jawabannya berbeda. Ya, berbeda karena di dalam hatinya ini timbul keraguan, artinya jujur atau tidak, jujur atau tidak. Ini selalu dirasakan ketika seseorang sedang melakukan kebohongan. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, sangat jelas biasanya dia selalu sering menghindari kontak mata. Walaupun memang ada beberapa orang, ya, yang tetap berani melakukan kontak mata, namun tentunya dengan aura yang berbeda, ya, dengan penampilan yang sangat berbeda. Di situ bisa dilihat dari dia mengernyitkan dahi, ya, kemudian warna kulit pada muka seseorang. Di sini walaupun dia menatap Anda, tapi dia akan terlihat merah mukanya. Ini. Kemudian yang kelima, dia selalu melihat respon dari pertanyaan Anda. Ya, dari jawaban yang ia berikan terhadap Anda, jika memang Anda terlihat percaya, maka dia pun terlihat berubah, ya, dari roman muka yang Anda lihat, dari gerakannya juga. Jadi Anda bisa melihat dari itu, ya. Namun ketika Anda mengulangi pertanyaan, dia akan terlihat kaku untuk menjawab jawaban Anda yang berikutnya. Ini. Lalu yang keenam, biasanya orang ketika sedang berbohong, dia tidak segan-segan untuk terus mengulangi perbincangan-perbincangan yang sudah dibicarakan, sudah diperbincangkan. Hal ini kembali lagi adalah untuk memupuk rasa percaya terhadap lawan bicara. Ya, jadi untuk meyakinkan seakan-akan ini memang betul-betul terjadi. Nah, ini adalah trik yang sering dilakukan bagi siapapun yang sedang berbohong dengan lawan bicara. Ini. Lalu yang ketujuh, dia selalu bicara singkat. Artinya dia tidak bisa memberikan penjelasan secara detail. Dan jawabannya pun selalu lambat dan banyak berpikir.
Ini. Lalu yang kedelapan, dia sendiri sudah tidak terlihat yakin dengan kata-katanya, artinya ngambang, ya. Cuma di sini kadang-kadang ada lah ya orang-orang berbohong untuk meyakinkan kata-katanya, justru dia melakukan membawa kata-kata yang tidak sepantasnya untuk meyakinkan lawan bicara. Ini kan sudah sebetulnya kurang etis ya. Jadi ketika memang Anda melakukan, saat itu katakanlah, insya Allah ketika hati dan bibir itu senada, nyaman, ya. Lalu kemudian apabila yang kesembilan ya, lalu yang kesembilan apabila dia sedang berbicara, lalu begitu Anda menanggapinya, dia merasa kepepet dengan tanggapan Anda ya, takut ketahuan, biasanya dia mengubah alur cerita pembicaraan. Jadi mengalihkan pembicaraan lain agar Anda tidak fokus di pembicaraan yang awal. Ini yang kesembilan. Kemudian ekspresi wajah atau gerak tubuh yang berbeda kadang dengan kata-katanya, ya. Mungkin dia mengatakan iya, tapi dia menggelengkan kepala. Ini kan terjadi ekspresi yang berlawanan, ya. Sebetulnya mungkin ketika menggelengkan kepala, dia secara kebetulan refleks itu adalah mengikuti kata hati. Jadi hati, bibir, dan ekspresi ketika tidak sama memang sulit ya. Namun ketika hati, ekspresi, dan bibir itu selalu sama, maka kata-kata yang keluar pun terasa enteng ya, terasa mudah. Jadi ketika apapun yang kita lakukan, ketika kita jujur, insya Allah tanpa beban. Nah sahabat Kang Kumis, yang Kang Kumis cintai dan yang Kang Kumis banggakan, ya. Mudah-mudahan hal-hal yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Karena tanda-tanda ini bisa digunakan bukan hanya untuk istri, tapi untuk lawan bicara Anda siapapun. Ya, insya Allah tandanya sama. Selalu harmonis bersama Kang Kumis. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.